Assalamualaikum juragan. Ketemu lagi sama aku Saiful Ali di channel YouTube Saiful Ali Official. Di video kali ini Saiful akan mengajak kamu untuk mengikuti kegiatan spiritual camp yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Haromain yang ada di kawasan Pujon Malang. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh SBC, sebuah komunitas sukses berkah community. Sebelum kamu tonton lebih lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube Saiful Ali Official supaya aku semangat bikin video-video selanjutnya. Sebetulnya ini hari kedua, tetapi karena nggak mau melewatkan momen spiritual camp, jadi aku bikin video ini beserta berkesempatan untuk menikmati indahnya kawasan Pondok Pesantren Nurul Haromain. Nah, itu teman-teman dari spiritual camp jalan-jalan pagi. Itu selada Pak ya? Apa? Jenisnya? Oh, ada selada tapi jenisnya Andawi. Terus teman-teman juga bisa lihat ini ada tanaman seledri. Ada juga tanaman jagung di sini, masih kecil-kecil. Bisa teman-teman lihat pemandangan di sekitar Pondok Pesantren Nurul Haromain. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya kemarin di salah satu sambutannya, pengurus dari Pondok Pesantren ini mengatakan kalau Pondok Pesantren ini hanya menerima 40 santri yang diseleksi ditempa untuk mendalami keilmuan agama, dan lulusannya nanti diharapkan bisa meneruskan ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu ke pondok pesantren yang ada di luar negeri. Jadi ini enggak semata-mata pondok pesantren yang dihuni oleh banyak santri, tetapi santri-santrinya merupakan santri pilihan yang diseleksi di seluruh Indonesia. Dan juga nggak hanya di Pujon Malang, tetapi Nurul Haromain itu tersebar ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa lihat langsung kita disuguhi oleh perpustakaan SDIT Ya Bunaya. Kemudian ada LPI Nurul Haromain. Terus kemarin kita buka dan sahur itu ada di sini. Untuk hal pertemuannya yaitu ada di atas sana, Geraha Amna Nurul Haromain Pujon Malang. Karena pondok pesantren ini ketat kedisiplinan, jadi sendal harus rapi. Seluruh peserta OYC 4 sandal juga harus ditata serapi mungkin. Ini kita memasuki lorong penginapan peserta OYC Putra. Teman-teman bisa lihat di sini banyak ikan koinya. Dan Mas Lendi semangat sekali ketika melihat ikan koi di sini. Terus kita masuk, ini tempat wudu. Oke, bersih toiletnya.
Ada lagi, ini ikan lagi. Ini serasa di mana gitu, tidak seperti di pondok pesantren karena suasananya bersih sekali. Ini penginapan Putra. Terus juga di sini, aku di sini. Untuk masjidnya ini sedang dibersihkan oleh santri. Jadi kita sholat berjamaahnya maghrib, isya, dan juga sholat taraweh itu di sini. Dan sholat tarawehnya itu dilakukan setiap jam 2 malam. Jadi ketika ada instruksi seluruh peserta juga harus mengikuti sholat tarawih dan juga sholat malam di sini. Perkenalkan, nama saya Dimas dari cabang Lamongan. Hobinya terus bidang hewan peliharaan, khususnya ikan hias dan akuarium, brandnya Omah Hiwa. Omah Hiwa. Di sini lawakan mas. Omah Hiwa. Berani bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Chandra dari Surabaya, usahanya konveksi. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf dari Jakarta Timur, usahanya di bidang IT, spesialisnya di Enterprise Resource Planning. Wah. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roni dari Balikpapan. Saya berkasi. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Ismail, saya dari Bali. Saya pengusaha madu dengan brand Bali Honey. Siap. Berarti ambil banyak. Sebelum kamu tonton lebih lanjut, aku mau ngasih tahu kamu kalau yang ikut program OYC 4 ini ada 5 orang dari Bojonegoro. Ada Mas Aringga, owner dari Laskar Ternak, yaitu jual beli kambing. Ada Mas Kim, owner dari Geprek Hamdala dengan beberapa cabang yang ada di Bojonegoro. Ada Mas Lendi, owner dari Ibaraki Kamera, rental dan jual beli kamera. Terus ada Pak Prawoto, Ketua SBC Chapter Bojonegoro, owner dari Faro, kaos identitas kebaikan. Dan yang paling kiri ada aku, owner dari The Juragan Jamur, pusat pupuk penyubur jamur. Sungguh kesempatan yang luar biasa bisa ketemu dan silaturahim saudara sesama muslim dari berbagai kota di Indonesia. Terima kasih yang tak terhingga buat CRA, Coach Ridwan Abadi, founder dari SBC yang sudah menginisiasi program OYC Batch 4 ini secara gratis. Kalau diuangkan bisa senilai 240 juta rupiah. Wow. Ini dia materi-materi keren yang aku dapatkan selama OYC 2 hari di Pondok Pesantren Nurul Haromen Pujon, Malang. Materi pembuka disampaikan oleh CRA soal adab harta, ngebahas soal bagaimana kita harus paham lebih lanjut soal definisi harta sesungguhnya. Menumpuk harta di dunia boleh, tetapi dengan catatan harta itu sesungguhnya adalah bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita umat manusia. Dari harta itu sudah seharusnya kita memperbanyak zakat, infak, dan sodakoh, sehingga harta di sini juga sebagai tabungan kita, tabungan amal kita ke akhirat kelak. Materi yang ngena banget. Setelah dari CRA dilanjut soal magnet rizki yang disampaikan oleh Umi Hanin. Yang membekas diingatanku malah soal pengalaman beliau ditinggal mati oleh suaminya secara mengejutkan, juga berkaitan dengan dosa syirik yang beliau lakukan, yaitu mencintai pasangan secara berlebihan dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menuhankan pasangan, yang mana ini termasuk dalam kategori dosa besar yang harus dijauhi oleh umat manusia. Malam harinya nggak kalah seru guys, soal Zah dan Huriyah
yang disampaikan oleh Ustadz Toha Abrori, pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Abror Bojonegoro. Beliau mengatakan izah atau kemuliaan itu dibagi menjadi dua. Izun yafna, suatu kemuliaan yang akan sirna seperti jabatan sebagai presiden, pejabat, dan lain-lain. Kedua, izun la yafna, kemuliaan yang gak akan sirna seperti halnya orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita harus perbanyak amal soleh agar mendapatkan kemuliaan yang gak akan sirna ini. Hari pertama selesai, tibalah kita dikasih kejutan oleh panitia, yaitu makan-makan sepuasnya yang sudah disediakan di meja. Ada bakso, ikan bakar, juga hidangan-hidangan lain yang bikin perut kekenyangan. Nah, di sini kita bisa saling tegur sapa, ngobrol sesama peserta OYC agar lebih dekat satu sama lainnya. Sebab sejatinya sesama muslim itu adalah saudara. Alhamdulillah. Hari kedua, di sesi awal ada perkenalan sesama peserta OYC seperti yang sudah kamu tonton tadi. Dilanjutkan soal pengenalan SPC yang disampaikan oleh Kang Aldi selaku Presiden SPC, owner dari Sebelah Asgar. Lalu ada Mas Yusuf yang menjelaskan tentang segera dipersiapkannya tokosaudara.com, sebuah marketplace toko online persembahan dari SPC untuk menjangkau produk-produk sesama anggota SPC supaya mereka bisa beli di saudara. Dan yang terakhir adalah bahasan soal family roadmap yang disampaikan oleh CRA. Di sini CRA menjelaskan kalau sebelum berbisnis kita harus benar-benar mengklirkan ini dulu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan orang tua, dengan keluarga, suami, istri, juga anak, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab sejatinya bila bisnis kita bermasalah, bukan salah produknya, bukan salah brand kita, tetapi orangnya lah yang bermasalah. Semoga dari OYC ini terlahir mereka yang berbisnis layaknya world class entrepreneur, bertindak seperti strong leader, dan berpendirian sebagai muslim yang bertakwa. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kegiatan spiritual camp selama 2 hari di Pondok Pesantren Nurul Haramain Malang. Dan sekarang saatnya kita OTW untuk pulang ke rumah. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ke channel Saiful Ali Official. Dan dukung terus untuk mencapai 1000 subscriber. Assalamualaikum juragan.